Saudara percaya nggak, di balik setiap masalah yang kita alami itu Tuhan itu punya rencana. Amin. Dan Tuhan mau kita nangkep apa goalnya, apa rencana Tuhan. Kalau saudara tidak menangkap rencana Tuhan dalam masalah, saudara mungkin bisa menyelesaikan masalah itu dengan caramu. Tapi percayalah, dia akan datang kembali, bahkan akan lebih berat. Lebih baik kalau kita hadapi masalah, duduk di kaki Tuhan, bilang, Tuhan, apa maksudmu? Apa rencanamu dari masalah yang aku hadapi ini? Pencobaan itu pasti datang. Nggak diundang atau diundang, dia datang. Makanya hidup ini nggak usah macam-macam. Kau hidup lurus saja tetap ada pencobaan. Apalagi kalau hidupnya bengkok-bengkok. Ya, biar kita mengalami pencobaan yang memang diizinkan Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Makanya banyak orang itu, saudara, saya selalu berkata gini, saudara, kalau engkau menikah, jangan berpikir untuk berbahagia, karena kau pasti saya Bu selama nikah ndak pernah ribut sama pasangan saya, cocok terus. Kalau saudara nikah sama robot di Jepang, sekarang pria-pria Jepang itu ndak mau nikah sama perempuan. Ada satu orang pria, dia sudah 3 kali cerai, sekarang dia menikah sama robot. Diwawancarai, kenapa bapak menikah sama robot? Robot itu saya ndak pernah berantem sama dia. Apa yang saya suruh dia nurut terus. Ya, dalam hati saya, tunggu aja kau, kalau dia korslet mati kau, kesetrum. Karena di Jepang itu robot perempuan memang sudah seperti perempuan asli. Ya, dia punya kulit, dia punya daging, bener-bener kayak perempuan. Jadi orang yang menikah sama robot itu orang sakit jiwa. Kalau saudara masih menikah sama manusia, nah itu berarti saudara normal. Tapi tolong, saya itu selalu berkata, kalau ada orang mau menikah, kenapa kalian pengen menikah? Tujuanmu menikah itu apa? Ya, kalau ada handphone yang bunyi nggak usah diliatin. Semua handphone bunyi, liatin. Kepo juga orang Palembang ini, kepo ya. Yang lain juga tolong tuh HP di silent. Ya, kalau bunyi saya suruh masukin kantong kolektor. Saudara, saya tanya, kamu mau menikah buat apa? Tujuanmu menikah? Saya pengen bahagia, Bu. Saya bilang nggak usah nikah. Sangat berbahaya ketika engkau pengen menikah untuk bahagia. Kenapa? Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu ya, apalagi yang kebanyakan nonton drama Korea. Bahagia itu ya dibawain bunga sama opa. Kalau di sini mana ada orang mau dibawain bunga sama opa-opa. Ya. Kalau drama Korea tuh begitu. Ya, tapi kalau kehidupan nyata itu tidak seindah drama. Tapi tenang, hidup ini juga tidak sesedih drama India. Apalagi kau berjalan bersama Tuhan. Kenapa saya bilang jangan mimpi bahagia ketika engkau menikah? Karena konsep bahagia manusia itu rata-rata berbeda sama konsepnya Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus anggap itu kebahagiaan. Kalau orang ngerti maksud Tuhan, bahagia dia. Seperti yang tadi kemarin saya saksikan tadi pagi. Dulu saya diusir dari rumah, saya marah sama Tuhan. Kenapa saya diusir Tuhan? Kan Tuhan bisa ubah hati papi saya.
Ketika sekarang saya mengerti, saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena aku hari itu diusir dari keluargaku. Kalau aku tidak diusir, saya tidak menjadi Debbie Basir seperti sekarang ini. Saya tidak kenal saudara. Mungkin saya hanya ada di Poso saja. Tapi karena saya mengalami proses Tuhan, sakit. Tapi ya itu baik saudara bagi jiwa saya. Waktu saya pertama kali menikah dengan, aduh kok kayak kondektur ya. Atau dulu ketemu di mana Bu? Di kuburan. Aduh. Ya ini cari kuntilanak atau cari istri gitu ya. Tapi kita nih ketemu di gereja. Nah karena saya ketemu di gereja, suami saya pelayanan, dia koordinator musik, saya hamba Tuhan, sama-sama kita hamba Tuhan. Saya pikir, pasti kita tuh kalau menikah, pasti kalau berantem gini, shalom. Dasar, haleluya kau. Itu bayangan saya menikah dengan orang gereja. Pasti kalau mau berantem, dasar sik. Itu bayangan saya. Kami menikah saudara, saya bersyukur dapat suami orang Solo. Saya ini Solosi. Dan kami punya perbedaan yang begitu luar biasa. Konon menurut para motivator dan konten kreator berkata bahwa sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Komunikasi adalah jembatan dari sebuah hubungan. Kalau komunikasinya rusak, maka rusaklah sebuah hubungan. Saya menikah dengan suami saya, baru menikah komunikasi kita sudah rusak. Dia orang Solo, saya Solo. Saudara, tidak ketemu kita. Hidup bersama, dulu hanya ketemu kalau pelayanan. Begitu hidup bersama, tinggal bersama. Orang Sulawesi itu kalau ngomong nada belakangnya tinggi. Orang Solo kalau ngomong nyaris tak terdengar. Ya, mirip-mirip orang Palembang ya. Enggak, orang Palembang juga tinggi loh. Saya dengar kemarin. Saudara, jadi kita menikah. Saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Jadi tidak ada yang boleh panggil dia Jo, hanya saya, itu bojo. Ya, dia panggil saya Non, artinya nonong nih, nonong saya nih. Makanya saya tutupin pakai poni ya. Saudara, ketika kami menikah tinggal bersama, saya panggil dia tuh bangun pagi, Jo, ayo sarapan. Dia bilang, Mbok yo nek ngomongi alon-alon toh say. Kenapa? Aku kaget loh. Aduh, orang Solo kaget aja diomongin. Kalau kita kan kaget aja, gitu ya. Dia tidak, aku kaget loh. Saya bilang, oh sorry, maaf, biasa orang Sulawesi. Tadinya biasa, lama-lama jadi masalah saudara. Tiap kali saya ngomong, dia marah. Kupingku sakit tahu kalau kamu ngomong. Bayangkan saudara, istri ngomong kupingnya sakit. Emang semua bapak-bapak begitu? Nggak usah pura-pura Pak. Ngomong aja iya kalau iya. Sampai kemarin ada bapak-bapak, dia beli alat pendengar saudara. Dia bilang, saya heran waktu saya tanya alatnya, dia bilang 25 juta. Begitu saya bayar 2 jadi 65 juta. Katanya sih ini model terbaru. Saya bilang, iya Pak, itu model terbaru. Otomatis kayaknya kalau istri ngomong dia langsung putar musik.
auto langsung. Jadi bapak enggak bisa dengar suara istrimu. Makanya mahal 65 juta. Iya nggak bapak-bapak? Habis ini bapak-bapak bilang, di mana itu Bu dijual? Ya, kita ribut terus saudara. Saya ngomong apa dia salah tangkap. Kenapa kamu marah katanya? Kok kowe nesu toh? Aku ini ndak nesu loh. Tetap masih keceplosan. Kadang dia tetap saudara masih keceplosan. Sampai sekarang aja kadang saya masih sering ditegur, tapi ya udah saya serba salah. Saya bilang, coba kamu saya suruh ngomong nada belakangmu angkat tinggi. Coba bisa ndak kamu kayak orang Sulawesi? Itu sama susahnya dengan kamu saya suruh ngomong saya seperti orang Jawa. Sama ndak? Sama, mengubah sebuah kebiasaan itu kan ndak gampang. Ya, tapi ya sudah. Akhirnya saya juga mau belajar. Untuk apa? Saya belajar hanya untuk mau balas dendam. Saya belajar bahasa Jawa. Besoknya saya bilang, iya mulai besok aku belajar ngomong Jawa seperti yang kamu mau. Akhirnya pagi-pagi saya bangunin, Mas Tangi Mas. Dia bangun, kenapa? Mboten nopo-nopo. Pripun? Panjenengan arep ndahar saiki piye Mas? Dia kaget, dia bilang, ngapa tuh say? Ngene kita sing mbok karepke. Aku jadi koyo Sri rezeki. Dia bilang, ngapa toh biasa aja, mboten nopo-nopo Mas. Saudara tahu saya ngomong begitu sampai malam. Ini mulut saya udah mau kemeng. Saya pikir kita akan jadi cocok. Ternyata dia makin stres, saya juga stres. Sama-sama mau gila kita. Lalu malam udah mau tidur dia bilang, wes toh non biasa wae, mboten nopo-nopo Mas. Akhirnya dia nyanyi, bernama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Piye Mas? Saudara, akhirnya dia bilang gini, wes non, saya bilang jadi, masih pilih Sri Rezeki atau Debbie Basjir? Dia bilang Debbie Basjir wae. Ya udah ya kita deal ya, nggak usah berantem. Itu baru satu soal bahasa, belum soal karakter yang lain. Kita berpikir masuk pernikahan tuh enak, bahagia. Proses pernikahan pertama saudara, masih bulan madu toh.
Madunya masih banyak. Stok madunya banyak karena masih banyak bunga-bunga di sekeliling kita. Belum punya anak. Saya bangun pagi bikinin dia kopi, sarapan, potongin buah. Ini sayang, I love you, I need you, I want you. Begitu punya anak satu, nggak pakai pembantu. Urus anak semua, urus rumah sendiri, ngepel, kotor lagi rumah. Dia teriak, kopi mana? Sarapan mana? Punya kaki dua, tangan dua toh? Di dapur ada gula, ada kopi, Sarah bikin sendiri. Nggak lihat nih istri capek apa bagaimana? Persediaan madu menipis. Kalau madu habis tinggal lebah. Apalagi dari Sulawesi, lebah hutan. Sekali tika mati kau. Nggak usah tepuk tangan. Saudara, ya, makin rumah tangga kita jatuh dalam pencobaan. Yang ada tiap hari ribut. Saya tuh bilang gini sama dia, kamu tahu nggak? Kamu itu suami, tapi karunianya bos. Emang semua orang Solo begitu? Tapi saya dulu, dia kepala kantor, tapi dia kerja di rumah. Dia cuci piring, dia bantu mami saya masak. Kadang mami saya nonton TV dibikinin kopi. Kamu seumur kita menikah, pernah nggak kamu bikinin saya kopi? Dia bilang gini, mak saya mulai nih membanding-bandingkan. Mak saya itu memang istri teladan. Bapakku itu minta apa aja, dia enggak pernah protes. Bapak cuma ngomong nasi, maknya ngomong inggih. Kopi, inggih. Semua gitu. Saya tambah emosi enggak? Diomongin gitu tambah emosi enggak? Emosi. Terus maumu tuh apa sekarang? Papi saya yang terbaik, makmu yang terbaik. Terus gimana? Kita nikahkan saya mereka berdua. Supaya rumah tangganya jadi rumah tangga yang luar biasa. Saudara, sampai satu kali saya stres sendiri. Saya pikir nih lama-lama saya gila ini. Saya bersihin rumah, saya ini sendiri, saya stres sendiri dengan diri saya. Lalu satu saat saya dapat ayat firman Tuhan yang berkata begini. Lakukanlah segala sesuatu yang engkau lakukan, baik itu dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Tuhan, saya akan lakukan untuk suami, untuk Tuhan. Buat suami tapi itu seolah-olah buat Tuhan. Dia teriak, kopinya mana? Saya ke dapur. Saya kasih krim, kasih kopi, saya aduk untuk Tuhan. Ya, kalau untuk Tuhan kan nggak mungkin saya kasih sianida toh. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena dia bikin untuk manusia dia jengkel. Semakin hari saudara kami semakin mengerti di proses. Ketika saya berubah untuk diri saya nggak mau tuntut dia. Tuhan, akulah yang harus berubah. Saya lakukan untuk Tuhan, rumah kotor saya pel, mulut saya diam untuk Tuhan. Ibu-ibu tutup mulutmu ya. Kalau kau bersihin rumah, kau ngapain tutup mulutmu? Untuk Tuhan kau lakukan itu, maka kau akan dapat upah dari Tuhan. Lalu saya mulai belajar nilai-nilai firman Tuhan. Oh, kita itu diproses. Pencobaan itu datang supaya kita ini belajar. Tuai, suami saya mulai berubah. Dia banyak bantuin saya di dapur. Saya lagi duduk tiba-tiba dia bikinin saya kopi. Dia bilang, "Say, aku bikinin kamu kopi loh. Tapi ini baru belajar ya. Tapi aku bikinnya dengan cinta."
dia mulai berubah. Karena saya mau berubah. Akhirnya kami punya prinsip sekarang, tidak ada orang cocok di dunia ini, saudara. Makanya saya kalau ketemu anak muda, kamu kenapa belum nikah? Enggak, belum ketemu yang cocok, Bu. Saya bilang, selamat tidak menikah kau seumur hidup. Orang cocok itu enggak ada. Saya sama suami saya sampai hari ini kita enggak cocok. Apa yang mencocokkan kami? Firman Tuhan. Ketika istri kembali kepada firman, suami kembali kepada firman, maka rumah tangga itu jadi cocok. Waktu ada pencobaan, belajarlah dari firman Tuhan apa yang Tuhan mau. Tapi sekarang banyak orang menghadapi pencobaan dalam rumah tangga maunya cerai. Maunya cerai. Saya selalu berkata, coba belajar, Bu. Ada yang Tuhan mau, nggak bisa, Bu. Kami ini sudah nggak bisa ngomong, sekarang udah saya juga pernah ngalami begitu. Tapi coba ibu belajar, ubah dirimu, kenali firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya kalau memang pilihannya kamu bercerai ya memang berarti kamu mau. Saya bilang selama ada orang yang mau membela rumah tangga itu di hadapan Tuhan, selalu ada harapan untuk pemulihan itu terjadi. Ya, saya bersyukur saudara. Hari-hari ini banyak sekali. Tadi pagi ada orang tuh datang ketemu kita di ruang hamba Tuhan. Dia tuh dari agama seberang. Suaminya itu dulu teman saya, teman sekolah. Dulu suaminya itu Kristen, saudara. Saya dulu masih Muslim. Jadi suaminya itu kalau ke gereja malam minggu kita duduk di pinggir-pinggir jalan gitu. Dia ke gereja, saya teriakin, bencong. Hari gini ke gereja, please deh, orang malam mingguan dia malah ke gereja. Suaminya ke gereja. Tapi ketika dia menikah, dia pindah ke Jakarta ya dengan teman saya ini. Lagi ketemu begitu, tiba-tiba tuh Tuhan tuh gerakin saya untuk doain dia. Lalu saya panggil dia, saya bilang, hei masih ingat saya? Iya Deb, masih ingat gini-gini. Tuhan tuh suruh saya doain kamu. Dia kaget. Apa iya tuh? Oh sini kamu saya doain. Saya tumpang tangan, saya doain sebentar. Dia nangis bercucuran air mata. Habis itu dia bilang, aku pulang ya, aku pulang. Dia lari saudara. Saya nggak ketemu lagi. Begitu ketemu, kayaknya 1 tahun kemudian dia cerita. Dia bilang, dulu saya waktu ketemu kamu itu, saya tuh narkoba Deb. Saya udah 2 kali overdosis. Yang terakhir dia waktu overdosis di nightclub, dibawa keluar nightclub, dibuang di belakang nightclub, di got, karena sudah berbusa mulutnya. Nah di dekat nightclub situ ada orang Kristen, bapak-bapak dia pendoa. Jam 12 malam Tuhan suruh dia keluar. Kamu pergi ke belakang nightclub itu, ada orang yang harus kamu selamatkan. Dia pergi, dia cari, dia temukan orang ini di got, sudah berbusa mulutnya, dia gendong, dia bawa pulang ke rumah, dikasih susu beruang, ya diminumin saudara, akhirnya dia muntah dan nggak jadi mati. Tuhan tuh selamatkan dia. Nah waktu dia ketemu saya itu dia masih sakau, masih berusaha untuk melepaskan. Dia cerita ternyata di situ, dia bilang, Deb, kamu tahu nggak waktu kamu doain saya itu? Tadi juga istrinya cerita lagi. Ada sinar terang yang turun dan penuhi saya sampai ke hati saya. Makanya saya cepat-cepat lari, saya nggak bisa tahan nangis, dia bilang. Di jalan sepulang itu saya nangis terus sampai di rumah. Tantenya ngajak ke nightclub sama omnya. Ayo kita ke nightclub, udah jam 10 malam. Dia bilang enggak, saya enggak mau. Kenapa kamu? Habis kerasukan dari mana? Biasanya ngajak ke nightclub kamu? Enggak, saya enggak mau. Sejak hari itu Tuhan bebaskan dia dari narkoba. Dia enggak ke nightclub lagi. Dia hidupnya bertobat, dia dipulihkan. Padahal dia sudah lama kepengen istrinya ini ikut imannya. Tapi karena dia nggak pernah jadi berkat, hidupnya rusak, istrinya nggak mau dong. Sampai anak-anaknya bilang, mama cerai aja, ngapain nikah sama laki-laki kayak gitu dulu.
Nggak apa-apa mah, nggak dosa, cerai aja. Toh juga imannya beda. Waktu dia bertobat, istrinya dijamah Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya maka tadi dia datang, dia peluk saya. Bu, saya tiap hari bertumbuh lewat khotbah-khotbah ibu. Saudara, pencobaan itu selalu mendatangkan kemuliaan kalau kita mau mengerti, asal kita berubah. Kita mau bertobat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kita punya hikmat Tuhan. Dikatakan di sana, anggap ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Coba kita lihat ayat yang ke-13, saudara, kita lompat. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, ayat 12 dulu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan. Ketika engkau sedang mengalami pencobaan, jangan cepat-cepat minta jalan keluar. Cari tahu kehendak Tuhan itu apa. Dan bilang, Tuhan, itu sudah bahagia. Makanya kalau ada orang datang, Bu, doakan saya biar cepat keluar dari masalah saya. Saya bilang, saya tidak akan berdoa supaya kamu cepat keluar dari masalahmu. Saya berdoa supaya engkau dalam pencobaan ini mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara, saya dan suami ketika pindah ke Jakarta, ada satu pergumulan yang paling berat yang kami alami setelah kami di Jakarta. Kami beli rumah, saudara. Sejak kita pindah ke Jakarta, suami saya itu bilang, saya berdoa biar kita dikasih rumah sama Tuhan. Saya itu bilang sama suami saya tidak mau berdoa minta rumah. Tidak usahlah kita berdoa minta rumah, karena Tuhan itu tahu kalau kita memang sudah membutuhkan, Tuhan pasti akan memberi. Akhirnya kami bisa beli rumah, saudara. Seperti yang saya cerita, saya ini nggak bisa kredit di bank karena kita nggak punya slip gaji. Selalu ditanya, Bu, slip gajinya mana? Saya itu ada gaji, Mas, tapi slipnya nggak ada. Kenapa bisa begitu? Gajinya tuh dari sorga. Jadi slipnya dengan iman. Dia bilang, bos saya tidak beriman. Jadi tidak bisa pakai slip gaji iman. Jadi kita waktu itu bingung, kebetulan saya ambil rumahnya Pak Haji. Dia bangun beberapa rumah di situ. Saya bilang, Pak Haji, saya nggak bisa kredit lewat bank, gimana? Enggak apa-apa, Bu. Yang penting gini aja, kita atur cicilannya pribadi aja. Karena saya ini juga pegawai bank, tapi bunganya saya ikutkan bunga bank ya, Bu. Iya. Dihitung akhirnya, Ibu bisanya bayar sebulan berapa? Saya bilang 12 juta. Waktu itu saya pelayanan, saudara, di gereja besar. Jadi bayar 12 juta itu kecil. Tiba-tiba Tuhan izinkan pencobaan datang. Saya nggak bisa bayar. Akhirnya saya gesek kredit card, ambil tunai untuk kita bayar. Kadang saya bayar 6 juta, kadang 7 juta. Pak Hajinya marah-marah. Ibu, kenapa sekarang cicilannya seperti ini, Bu? Pak, saya nggak bisa bayar, Pak. Izinkan saya bayar separuh ya, Pak, tiap bulan. Oh, nggak bisa. Kalau Ibu memang nggak bisa, kembalikan aja rumah itu.
Ini Pak Haji akhirnya bayarnya hanya separuh, kredit card saya gulung saudara. Bunga berbunga masuk ke pokok, itu kredit card. Makanya kalau nggak bisa pakai kredit card, jangan pakai kredit card. Bayar cash aja. Kalau nggak bisa beli, nggak usah utang. Amin. Hati-hati loh, kalau masa pengangkatan kau masih ada utang, malaikat turunin lagi kau. Bayar dulu utangmu, nggak bisa keangkat. Ya, jadi lunas-lunas itu utang. Saudara, saya dikejar debt collector karena semuanya nggak bisa bayar. Itu debt collector datang depan rumah saya, dia tendang pintu pagar saya. Jadi kalau saudara hari ini ada beban hutang, aku pun pernah mengalami itu. Malah dikejar debt collector. Sekarang kalau ada orang datang konseling, Bu doakan Bu, saya dikejar debt collector. Sudah berapa lama? 6 bulan. Saya bilang saya 2 tahun Bu. Saudara, habis itu debt collector tendang pintu rumah saya. Dia bilang, pendeta nggak tahu malu. Dia ngamuk, semua tetangga dengar. Dia pergi, saya masuk di kamar, saya nangis saudara. Saya bilang sama suami saya, kita nggak boleh pinjam uang. Kita hamba Tuhan. Jangan pinjam sama siapa-siapa. Urusannya itu cuma di bank. Kita nggak bisa bayar utang. Saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan ini juga Pak Haji udah mau ambil rumah. Tiap hari saya doa, Tuhan kalau sampai rumah ini diambil Tuhan, saya itu sudah bersaksi kemana-mana saya bisa beli rumah. Kalau rumah ini diambil, Engkau yang malu Tuhan. Saya ngomong gitu. Satu kali semua nggak ada orang di rumah, anak saya sekolah, suami saya pergi. Saya nangis saudara sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan apa maksud semua ini yang Engkau izinkan? Tuhan tuh jawab saya gini, kamu tuh kalau berdoa jangan maksa kehendakmu. Itu pertama. Kedua, aku tuh Tuhan. Kalau rumahmu itu diambil Pak Haji, aku Tuhan, aku ndak pernah malu. Yang malu itu kau. Jangan kau putar-putar balik. Ya. Jangan ngancam Tuhan, jangan suka ngancam Tuhan. Kita kan seringkali tanpa sengaja ngomong begitu toh. Kau yang malu Tuhan. Tuhan bilang, aku ini Allah. Kau punya rumah atau tidak punya rumah, itu enggak mengganggu kemuliaanku. Aku ini tetap mulia. Sekarang ini sikap hatimu lah yang harus benar di hadapanku. Bertobat. Saya nangis hari itu juga. Tadinya saya berkeras minta rumah itu tetap kembali. Tapi ketika Tuhan bicara begitu, saya nyanyi saudara. Saya ingat lagunya, saya bilang, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Itu sambil bercucuran air mata. Saya bilang, Tuhan sekalipun Engkau enggak jawab doaku, sekalipun Engkau tidak lepaskan aku dari masalahku, itu iman yang benar. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak berdoa, Tuhan biarlah dapur api itu Tuhan halaukan, matikan apinya. No, mereka masuk di dalam dapur api itu, Tuhan izinkan. Daniel gak berdoa begini, Tuhan bikin singanya pingsan. Enggak. Dia bilang, sekalipun kami harus masuk ke dalam dapur api itu, kami tidak akan pernah berhenti menyembah Allah yang hidup itu. Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sekalipun kami harus mati, kami tidak akan pernah berhenti menyembah Tuhan.
Saya nangis di hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan, sekalipun aku tidak punya rumah, Engkau tetap baik. Waktu sikap hati saya berubah, saudara, Tuhan mulai bekerja. Karena sebenarnya Tuhan hanya mau tunggu kita ini, ada yang Tuhan membentuk dari sikap hati yang salah. Supaya engkau mengerti firman Tuhan. Saya menghibur diri. Kita siap kembali ke sana. Saudara, tiap hari Pak Haji telepon. Kalau dia telepon, saya baca, Pak Haji, saya matiin. Saya terintimidasi. Setiap kali bunyi, saya, aduh Pak Haji lagi, deg-degan jantung saya. Karena dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Makanya jangan banyak-banyak jatuh tempo. Saya berdoa sama Tuhan, beri aku kekuatan bertahan dalam pencobaan ini Tuhan. Tiba-tiba saudara, Tuhan itu Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Saya ingat ada seorang jemaat itu di Bekasi. Saya juga tidak tahu rumahnya karena saya belum pernah datang ke rumahnya. Tapi saya sering khotbah di gerejanya di Bekasi. Saya itu inbox dia lewat Facebook karena saya nggak punya nomor HP-nya. Saya bilang gini, Bu, saya nggak minta uang, tapi saya ini ada masalah, rumah saya terancam diambil Pak Haji. Kalau Pak Haji ambil, saya cuma dapat kembalian uang paling berapa dia potong. Tapi kalau rumah ini saya jual, Bu, sebenarnya harganya sudah naik 2 kali lipat. Karena ada akses tol baru dibuka di depan rumah saya. Kalau ibu punya uang, ibu bisa nggak tutup dulu di Pak Haji? Nanti kalau sertifikatnya keluar, saya jual, uang ibu saya balikin, keuntungannya kita bagi 2. Dia bilang, oh coba nanti saya ngomong ke suami ya Bu. Saya tidak pernah mempengaruhi suami saya, Bu Debbie. Ibu berdoa saja biar Tuhan yang bekerja. 2 hari 3 hari tidak ada kabar. Semakin Pak Haji itu merongrong mau ambil rumah saya. Dia bilang gini aja Bu, itu ada yang mau beli loh rumah itu. Ibu kosongin aja, saya balikin uang ibu sekian. Saya bilang tunggu Pak Haji, kasih saya kesempatan. Saudara, malam-malam jam 11 HP saya bunyi. Karena nggak tercatat di nomor saya. Saya bilang sama suami, waduh jemaat nelpon lagi jam malam-malam begini. Ini biasanya istrinya Bang Toyib, ini suaminya pergi nggak tahu kemana, konseling lama lagi, ya saya stres, dengerin ceritanya dia lagi saya tambah stres, ya. Terus suami saya bilang angkat aja saya, siapa tahu orang mau bunuh diri itu. Saya takut saudara, saya angkat. Tiba-tiba bapaknya bilang, Bu Debbie shalom, ibu ada inbox istri saya di Facebook. Dia baru cerita kemarin Bu, itu utangnya ibu berapa sih sama Pak Haji? 400 jutaan Pak. Tapi sertifikatnya lengkap semua Pak. Ya sudah, besok pagi ibu tolong ya kirim nomor rekening. Pagi saya kirim nomor rekening. Jam 9 saya cek mobile banking, udah masuk uang 400 juta. Saudara, saya bilang sama suami saya, itu bapak ya aneh ya. Dia tuh enggak tahu loh rumah kita di mana. Kita juga enggak tahu rumah dia di mana. Lah kok dia percaya aja uang 400 juta loh saudara, itu banyak enggak? Itu zaman 12 tahun lalu loh. 400 juta tuh gede sekali. Terus saya telepon, Pak, Bapak udah transfer? Iya Bu. Ibu bayar sama Pak Haji, nanti ibu sertifikatnya ambil ya. Begitu ada uang, pede saya telepon Pak Haji. Bukan dia yang telepon saya yang telepon dia. Saya telepon saudara. Ya, dia bilang, Bu Pendeta, saya telepon gak pernah diangkat. Makanya ini saya telepon Pak. Bapak bisa ke rumah nanti malam di rumah saya kita ngobrol. Oh iya segera nanti malam jam 7 saya datang. Pak, gagang itunya kan besi. Teng 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 teng. Shalom. Dia tahu ini rumah pendeta kan. Shalom. Dia pikir saya mau datang sita rumahnya pendeta. Senang sekali dia. Shalom. Saya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Terus saya teriak-teriak, masuk Pak. Masuk. Saya tanya, Pak, utang saya berapa? 400 juta Bu, banyak. Kalau saya lunasi gimana? Uang dari mana Ibu? Ibu aja bayar 12 juta sebulan. Itu cuma bayar 6 juta, 7 juta. Yang serius aja Ibu. Saya bilang, saya punya uang Pak 400 juta. Dari mana? Saya cerita sama Pak Haji, saya bersaksi. Ada orang tolong saya Pak di Facebook, itu jemaat. Saya nggak tahu rumahnya, dia juga nggak tahu rumah ini. Saya minta tolong sama dia, tapi saya nggak cerita. Nanti saya jual apa-apa nggak saya cerita, cuma minta tolong gitu. Jadi dia udah transfer tadi pagi saya 400 juta Pak. Pak Haji melongo ngomong gini, haleluya ya Bu Pendeta. Saya bilang, alhamdulillah Pak. Saudara, saya bayar 400 juta. Saya ambil sertifikatnya, saya telepon Bapak itu, Pak, saya minta alamat rumah Bapak. Saya antar sertifikat rumah ini ke Bapak. Nanti kita jual. Oh jangan Bu Debi, enggak usah. Ibu balik nama aja atasnya Ibu Debi sendiri. Terus nanti gimana Pak? Udah Bu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, bagi Tuhan menjawab doa-doa kita itu cuma semudah Dia berfirman. Tapi seringkali yang Dia inginkan kita ini bukan hanya beriman, tapi kita ini memiliki hikmat sehingga kita mengerti tujuan Tuhan dari setiap persoalan yang kita alami. Tapi kami cicil saudara. Saya bilang, Pak, saya enggak mau gratis, saya cicil Pak. Dan puji Tuhan udah selesai saudara. Ya, udah selesai. Kami enggak mau berhutang biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya itu mengalami banyak sekali mujizat. Kami mengalami banyak sekali perkara yang ajaib. Terakhir kita bangun studio ketika pandemi. Tuhan berkati, kami beli satu rumah tua, kami buat satu khusus studio buat sekali rekaman. Waktu kita bangun studio itu, uang saya dibawa lari sama pemborongnya 300 juta. Saya marah, saya kecewa saudara. Tiap hari saya WA itu orang, balikin uang saya. Ya, balikin. Akhirnya saya sama suami jadi ribut. Saya salahin suami, siapa suruh juga kamu pakai dia sih? Kamu gini, katanya temenmu ternyata orangnya begini. Jadi tidak damai rumah tangga kami, mengalami pencobaan. Saya marah-marah tiap hari, saya nggak bisa berdoa, saya kejar dia terus, saya telepon, saya WA nggak dibalas. Satu kali saya mencoba menenangkan diri dan meminta hikmat Tuhan. Saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan uang itu dibawa lari sama dia? Itu kan uang untuk pelayanan. Tuhan itu jawabnya begini, kamu kalau ada orang konseling ditipu sama orang, jawabmu apa? Saya tuh bilang gini, ya Tuhan, kalau ada orang konseling ditipu 5M, 3M, saya jawab, Pak. Terus Tuhan tuh tanya sama saya, kamu sudah melakukan seperti yang kamu omongin? Terus saya gini, tapi kan itu Tuhan, dia duitnya banyak. Kalau saya tuh 300 juta berharga loh. Terus Tuhan tuh ngomong gini, lepaskan pengampunan supaya aku bisa bekerja. Saya bilang, ya enggak bisa Tuhan. Ya oke lah, kalau Tuhan suruh mengampuni, saya mengampuni, tapi itu uang tetap saya kejar. Tuhan bilang taat, lepaskan pengampunan. Saya nangis saudara, nangis. Kenapa? 300 juta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saya nangis. Malam itu Roh Kudus ngomong, WA orang itu WA.
WA apa Tuhan? Bilang kamu mengampuni dia. Ya enggak segampang itu. WA, kamu mau lihat aku bekerja? Akhirnya saya ambil HP saya. Sekalian karena saya mau ngomong saya mengampuni, saya marah-marahin dulu. Ya kan? Enak aja. Saya bilang saya kecewa sama kamu. Kamu tuh kalau nggak bertobat terkutuk hidupmu. Saya marah-marahin saudara. Tapi saya bilang Tuhan tegur saya. Saya disuruh melepaskan pengampunan buat kamu. Dan malam ini saya lepaskan pengampunan. Terus Roh Kudus bilang, saya sudah mau kirim. Roh Kudus bilang tambah lagi di situ. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya perihal uang itu. Saya bilang kalau itu tunggu dulu Tuhan. Tidak bisa. Tapi didorong oleh Roh Kudus akhirnya saya tambahi. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Urusanmu dengan Tuhan. Kalau niat baikmu balik, kamu balikin. Kalau enggak apa-apa. Saya melepaskan dan melupakan. Saya kirim. Besok setan bilang WA tanya uang itu. Saya mau ambil HP. Roh Kudus bilang jangan. Saya doa. Jaga hati saudara. Enggak gampang. Sering kali kita dipinter khotbah. Tapi waktu itu datang menghantam kita sendiri. Ternyata tidak semudah berteori. Tapi hamba Tuhan harus mengalami. Harus. Saudara tahu, bulan itu kami mau beli mobil. Udah DP 10 juta. Tiba-tiba 1 minggu kemudian ada orang telepon, Bu, saya minta maaf, Ibu jangan tersinggung ya. Saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Kok enggak wow ya? Kok saudara enggak wow ya? Wow dong. Ya. Jadi uang kita kan enggak keluar. Ya, itu mujizat pertama loh. Udah Tuhan balikin belum itu? Udah dibalikin saudara. Ya, mobilnya dia yang bayarin. Saudara, habis itu seminggu kemudian ada orang telepon saya, Bu, saya diberkati lewat channel Ibu. Saya ini orang Katolik Bu, tapi saya bersyukur saya ditegur lewat channel Ibu. Saya nangis di jamaah Tuhan Bu. Ibu, studio Ibu harus bagus. Apa yang perlu dibenerin di studio Ibu? Saya bilang saya lagi bangun studio sekarang. Studio saya baru nanti. Oh, apa yang bisa saya bantu Bu? Saya bilang udah kok semuanya sudah jalan. Gini aja Bu, ada proposal nggak yang ke tukang? Saya bilang enggak usah Bu, sudah jalan kok. Kami juga nggak bayar cash, semuanya sesuai pekerjaan yang berjalan. Ibu fotoin aja proposalnya. Itu di tengah masa pandemi saudara. Saya bilang sama suami gini, Ibu ini suruh fotoin. Itu untuk renovnya saja kan tanahnya sudah lunas. Untuk renovnya bikin studio itu 850 juta. Dia suruh saya fotoin. Saya bilang sama suami, di tengah pandemi gini, dia pikir kali 40 juta nih saya mau foto. Dia suruh saya foto. Saya nggak fotoin 3 hari dia telepon saya lagi. Bu Debbie tolong ya Bu, fotoin aja Ibu kirim. Itu toh aja Bu. Saya foto, saya kirim saudara. Dia minta nomor rekening. Dia transfer 1 M. Saudara, kalau saya tidak melepaskan pengampunan, kalau saya hanya sibuk kejar uang itu, saya kehilangan damai sejahtera, saya tidak berdoa, saya nggak dapat hikmat Tuhan. Apakah mujizat itu akan terjadi? Ketaatan mendatangkan mujizat. Firman ini berkata di situ tadi apa? Saudara, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia bertahan. Ngerti kan enggak Tuhan?
Bukan menyerah loh, bertahan dan tetap kuat dan coba mengerti hikmat Tuhan. Ayat yang berikutnya ayat 13 berkata begini, kita baca sama-sama. Ini yang paling penting. 1, 2, 3. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat yang berikutnya ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan atau pertukaran. Semua yang baik itu hanya datang dari Tuhan. Kenapa engkau mengalami pencobaan? Itu pasti karena kesalahan kita, tapi Tuhan itu turut bekerja dalam pencobaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena firman Tuhan berkata, Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tapi apakah engkau mau taat? Saya percaya memang sakit ketaatan itu. Saya selalu ulangi saudara, kita hanya mampu melihat jarak di sini, saya bisa lihat sampai di tembok ini. Di baliknya tembok itu saya nggak bisa tahu ada apa. Tapi Tuhan, Dia melihat sampai jauh ke depan yang tidak bisa kita lihat. Dan percayalah bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Imani saja. Walaupun seringkali jawaban doa itu tidak seperti yang kita mau. Saya maunya, saya doa uang 300 juta kembali. Tapi Tuhan gak jawab begitu. Tuhan bilang relakan. Dia gantikan dengan berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Itu loh yang Tuhan mau. Ayo kita berdoa minta hikmat Tuhan. Iman disertai dengan hikmat itu mendatangkan mujizat. Hikmat itu apa saudara? Kemampuan untuk engkau mengerti kehendak Tuhan. Itu hikmat. Kadang orang cuma punya iman, aku percaya Tuhan, engkau jawab Tuhan, engkau jawab Tuhan, jawab Tuhan. Enggak bakal dijawab kalau engkau belum mengerti apa kehendak Tuhan. Sampai engkau ngerti dulu, engkau klik dengan rencananya. Tuhan itu hanya semudah berfirman. Hanya semudah Dia berfirman. 300 juta jadi 1 M saudara. Itu logikanya, matematikanya siapa? Saya nggak tahu orangnya, saya nggak tahu dia siapa. Dan itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin. Itu Tuhan saudara. Dan Tuhan itu hidup, dan Dia itu ada. Dan segala jalannya itu terbuka senantiasa saudara bagi orang-orang yang mau taat dan setia. Karena itu kita percaya hari ini bahwa Tuhan tuh sanggup bekerja lebih dari yang kita doakan dan harapkan. Kita nyanyi pujian tadi, mari kita bangkit berdiri bersama. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami sibuk menghakimi suami, istri, anak-anak, bahkan orang lain. Tapi kami kurang memahami hati orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini Tuhan, kuduskan juga hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyimpan segala sesuatu yang baik di hati ini. Kalau Engkau melihat dalam hati kami Tuhan ada sesuatu yang baik, panas hati, iri hati, atau apapun itu penyakit hati, kami mau Tuhan selidiki kami, sembuhkan dan pulihkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar Tuhan berbicara di hati kami. Biar Engkau dapati Tuhan kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan.
Di penghujung tahun ini kami mau bereskan semua hati kami supaya kami masuki tahun yang baru dengan hati dan hidup yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan. Lihat setiap kami Bapa, siapa yang menyelidiki hati, betapa liciknya hati, siapa yang mengetahuinya? Tuhan. Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan batin manusia. Biar hari ini Engkau lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Kami mau menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, supaya hidup kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita dalam hadirat Tuhan, minta penyertaan Tuhan atas hidup kita saudara. Buang setiap dosa, buang segala hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bahkan nyawa kita, hidup kita, itu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang dengan sombong berjalan dengan jalannya sendiri. Malam ini datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu di hidup kami Tuhan. Bahkan menjalani hari-hari ke depan yang akan semakin sulit, kata firman Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak sanggup